Jepang dihancurkan 2 kali dalam Perang Dunia Kedua. Pertama oleh Jepang, Februari tahun 1942. Kedua oleh Australia, September tahun 1945. 7 Desember 1941, Pearl Harbor diserang. 3.500 personel militer Amerika Serikat tewas dan hilang. Amerika Serikat menyatakan perang. Australia merasa terancam. Darwin dan Australia Utara menjadi sasaran. 14 Desember 1941, setelah 7 hari Pearl Harbor diserang, Australia menginvasi Kupang, dipimpin Brigadir Jenderal Phil. Ribuan marinir, panser, dan tank. Kupang dijadikan pangkalan militer Australia. Februari 1942, armada Jepang tiba di perairan Oipaha dan Sakala Selatan Kupang, yang dipimpin oleh Jenderal Hayakawa. Dengan dukungan udara yang kuat dari pasukan Jepang. Kota Kupang berada tepat di bawah bayang-bayang perang. Jepang membombardir Kupang. Perang berlangsung 4 hari, dari tanggal 18 hingga 21 Februari 1942. Warga sipil berlarian, ketakutan menyebar di wajah-wajah yang tak pernah memilih perang. Pasukan Australia tanpa dukungan udara. Pasukan Australia mundur ke Oesau. Banyak pasukan Australia ditawan di Oesapa. Pasukan Jepang mengejar dengan panser dan tank ke arah Osao dan Oekabiti. Kontak senjata terjadi di jalur Oesau. Oesau berubah menjadi arena pertempuran. Terjadi pertempuran yang tak seimbang. Akibatnya, Australia kalah telak. Sisa pasukan melarikan diri ke hutan, dan sebagian menuju Ambeno, jajahan Portugis. Setelah menduduki Kupang dan Timur Barat, Angkatan Udara Jepang mulai menyerang Darwin dan Australia Utara. Penyerangan terjadi dari awal tahun 1942 hingga awal 1943. Pada tahun 1943, Jepang menarik kembali sebagian besar kekuatan udaranya. Akhir tahun 1943, Angkatan Udara Australia mulai menyerang pasukan Jepang di Kupang dan Timur Barat. Angkatan Udara Australia menyerang secara mendadak markas pasukan Jepang di Bandara Penfui saat subuh. Puncak serangan Angkatan Udara Australia ke Kupang dan Timur Barat terjadi pada tanggal 14, 15, dan 16 September 1945. Pasukan Jepang memilih gua dan bunker untuk bersembunyi. Serangan Australia semakin membabi buta. Ribuan warga sipil tewas. Mereka kehilangan anggota keluarga. Kapal Jepang ditenggelamkan. September 1945. Pasukan Australia memasuki Kupang lewat laut. Australia membonceng Nica.
Pasukan Jepang yang ditangkap ditembak mati. Mengapa kota Kupang harus dibom? Balas dendam menghancurkan kemanusiaan. Tanah ini tetap bertahan. Kota Kupang 2 kali dibombardir oleh Jepang dan Australia. Dari darat, langit Oesau dipenuhi pasukan payung Jepang. Ancaman kini datang dari atas. Pasukan payung Jepang diterjunkan di Oesau. Mereka turun terpencar di tengah ladang dan sungai kecil. Mereka terisolasi, terpisah dari pasukan utama. Kontak senjata pertama pun terjadi. Perang meletus sepenuhnya. Peluru dan debu menelan ladang Oesau. Oesau berubah menjadi neraka pertempuran. Pertempuran jarak dekat tak terhindarkan. Bayonet melawan bayonet. Perang berlanjut hingga malam. Amunisi mulai habis. Kelelahan menggerogoti semua. Wajah-wajah mulai terlihat lelah. Di kedua sisi, medan perang dipenuhi korban. Puluhan tentara sekutu tewas dan terluka. Pasukan payung Jepang hampir musnah. 4 hari pertempuran tanpa henti. Bantuan Jepang akhirnya tiba. Jepang memberi ultimatum. 23 Februari 1942, Sekutu menyerah di Oesau. Tawanan, gerilya, dan pendudukan. Sebagian pasukan sekutu ditawan. Sisa Sparrow Force melarikan diri dan melanjutkan perang secara gerilya. Rakyat sipil menanggung dampak terpanjang. Perang meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Banyak yang tak pernah kembali. Sebagian kecil berhasil meloloskan diri. Rakyat Timur membantu secara diam-diam. Pertempuran kembali terjadi di Noel Mina. Jembatan diledakkan untuk menghambat Jepang. Pasukan bergerak ke Soe dan Atambua. Perlawanan berlanjut secara gerilya.
Jepang menduduki sebagian besar Timor. Dan warga sipil menjadi korban terbesar. Perang berakhir, tetapi tanah tetap menyimpan luka. Banyak yang gugur tanpa pernah dikenal namanya. Ini hidup dalam ingatan generasi berikutnya. Tanah ini bertahan, meski dilalui sejarah yang keras. Oesau, tanah kecil, sejarah besar.